wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu pasar persaingan sempurna. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Pasar tersebut biasanya bersifat homogen atau seragam. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu dari permintaan dan penawaran pasar. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Dan yang kedua, produknya sejenis. Dan yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Dan yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah harganya stabil. Karena semua penjual menjual barang yang sama, harga ditentukan sama-sama oleh pasar. Jadi tidak ada yang bisa mengatur seenaknya. Yang kedua, penggunaan sumber daya efisien. Sumber daya digunakan sesuai kebutuhan dan penawaran. Jadi tidak ada yang mubazir ataupun kekurangan. Yang ketiga adalah tidak ada monopoli. Karena pemainnya banyak, tidak ada yang bisa menguasain pasar atau nentuin sendiri. Yang keempat adalah informasinya terbuka. Semua orang di pasar tahu info yang sama soal harga maupun barang, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah susah ada di dunia nyata. Pasar persaingan sempurna ini jarang banget ada di dunia, karena biasanya barang nggak selalu sama persis, atau ada yang jarang masuk pasar atau susah masuk pasar. Yang kedua adalah kurangnya inovasi, karena fokusnya cuma bersaing soal harga. Nah, adapun sifat-sifat dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Pemainnya banyak, jadi nggak ada yang bisa mendominasi pasar. Yang kedua, barangnya homogen, semua barang yang dijual sama, pembeli nggak perlu memilih menjual. Yang ketiga, bebas masuk dan keluar pasar. Kalau ada yang mau ikut jualan atau berhenti, atau yang mau belanja atau yang mau keluar, tidak ada aturan ribet yang mengatur. Yang keempat, informasi terbuka. Semua orang tahu harga dan kualitas barang tanpa ada yang ditutup-tutupin. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah. Harga barang murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Tidak ada aturan pemerintah yang mengatur. Dampak positif: 1. Harga stabil. 2. Kualitas produk terjamin. 3. Efisiensi ekonomi tercapai. 4. Kebebasan berusaha tanpa hambatan masuk dan keluar. Dampak negatif: keuntungan produsen kecil. 2. Kurangnya inovasi karena produk homogen. 3. Headline terhadap fluktuasi pasar. 4. Tidak adanya perlindungan usaha kecil dari kompetisi besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi pasar persaingan sempurna, iaitu ada 4 cara. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, efisiensi produk. Yang ketiga, branding dan pemasaran. Dan yang terakhir, yang keempat, kemitraan dengan pelaku pasar lain. Baik, sekian. Nah, di sini ada beberapa contoh pasar persaingan sempurna yang dapat kita lihat.